Uji klinis fase 3 vaksin Anhui rencananya akan melibatkan sebanyak 4.000 relawan dari kalangan non-medis yang akan dilakukan di 2 kota, yaitu Jakarta dan Bandung. Mengutip dari rilis yang dikeluarkan oleh Universitas Padjadjaran, uji klinis fase 3 ini akan dipimpin oleh Rotman Tarigan, yang juga merupakan tim uji klinis vaksin Sinovac. Berdasarkan rilis dari Universitas Padjadjaran, Rotman menjelaskan vaksin Anhui dikembangkan dari jenis vaksin rekombinan atau subunit protein. Artinya, pembuatan vaksin diambil dari bagian kecil virus yang nantinya akan memicu kekebalan tubuh saat disuntikan ke manusia. Berbeda dengan vaksin Sinovac, penerima vaksin Anhui akan melakukan penyuntikan sebanyak 3 kali dengan jeda 1 bulan dari masing-masing penyuntikan. Kemudian, kondisi kesehatan relawan akan dipantau hingga 14 bulan ke depan. Salah satu rumah sakit yang ditunjuk untuk melakukan uji klinis vaksin ialah Rumah Sakit Immanuel Bandung. Koordinator tim COVID-19 RS Immanuel yang juga ketua tim uji klinis vaksin Anhui RS Immanuel Teguh Wijaya menjelaskan persiapan uji klinis vaksin Anhui sudah dilakukan sejak Januari lalu. Saat ini sudah ada 100 orang yang mendaftar untuk melakukan uji klinis vaksin Anhui di RS Immanuel dari total alokasi sebanyak 300 orang. Proses screening vaksinasi sendiri akan dimulai pada 26 Februari 2021. Jadi ada 300 diambil 24, dari 24 di antara 300 itu yang memang sengaja untuk lansia. Di tiap set juga begitu, jadi yang 300 itu 24 berapa persennya dari 300, 8% kalau salah. Nah itu memang semua set 8% kalau nggak salah itu dari total 29.000 itu diambil manula. Supaya kami juga punya punya hasil. Kalau ini disuntikan pada manula atau lansia. Istilahnya lansia ya, lansia itu efikasinya bagaimana, safety-nya bagaimana. Sementara itu ahli biologi molekuler Ahmad Utomo menilai vaksin Anhui memiliki kesamaan teknologi pembuatan dengan vaksin Novavax asal Kanada. Menurut Ahmad, vaksin Anhui yang menggunakan teknologi rekombinan memiliki efektivitas yang sama dengan vaksin yang dibuat dengan teknologi inaktivasi atau pelemahan vaksin. Yang membedakan ialah vaksin rekombinan memiliki waktu pembentukan imun yang lebih lama jika dibandingkan dengan vaksin inaktivasi. Oleh karena itu, biasanya penerima vaksin rekombinan melakukan penyuntikan vaksin sebanyak 3 kali. Salah satu contohnya ialah vaksin hepatitis B yang memerlukan penyuntikan 3 kali untuk memberi kekebalan lebih lama. Kalau kita kelamaan nunggunya, sementara antibodi muncul belum banyak, virus ini masih bisa masuk ya, karena kan kita masih dalam kondisi pandemi. Dan ingat, vaksin yang saat ini kan ini desain utamanya untuk perlindungan organ dalam. Tidak begitu banyak untuk bisa melindungi organ atas, pernafasan atas gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang di bawah ini belum belum mantap gitu ya, belum sempurna. Sementara virus sudah mulai masuk melalui rongga dalam, ada kemungkinan dia akan lebih mudah masuk ke dalam rongga dalam juga gitu. Itu yang dikhawatirkan. Selain itu, menurut Ahmad, tantangan lain yang dihadapi uji klinis vaksin Anhui ialah keberadaan vaksin yang sebelumnya telah lolos uji klinis dan sudah digunakan. Menurut Ahmad, untuk uji klinis vaksin Anhui, pembanding yang digunakan haruslah vaksin yang sudah ada, bukan placebo seperti uji klinis vaksin sebelumnya. Berarti idealnya menurut saya, pembandingnya itu adalah Sinovac. Gitu. Jadi nanti Sinovac lawannya adalah Anhui. Jadi bukan Anhui lawan placebo, bukan. Tapi Anhui lawan vaksin yang lain gitu. Nah nanti datanya akan dilihat. Kalau ternyata proteksinya sama-sama misalnya tidak ada tidak ada orang yang terkena gejala berat gitu kan misalnya. Nah kita bisa mengatakan ini berarti non-inferiority. Berarti vaksin ini setara dengannya ini. Karena kalau ternyata dia lebih rendah, ya siapa yang mau diberikan vaksin yang lebih rendah efikasinya? Selain Indonesia, uji klinis fase 3 vaksin Anhui juga dilakukan di Uzbekistan, Ekuador, Pakistan, dan Tiongkok. Uji klinis dijadwalkan akan dilakukan selama 14 bulan, sementara hasil pemantauan pertama ditargetkan bisa selesai pada September 2021 dan izin penggunaan darurat dari BPOM bisa keluar pada Desember 2021. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.